Salam, selamat datang kembali di channel Samitri Official. Pada video kali ini, kita akan berbagi perihal sejarah masuknya agama Kristen di tanah Batak. Mempelajari sejarah adalah bukan sekadar penting, melainkan harus. Khususnya jika kita melihatnya dari perspektif Alkitab. Mempelajari sejarah menjadi suatu keharusan karena melaluinya kita dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja di masa lampau dan bagaimana Tuhan begitu mencintai suku Batak. Dengan demikian, diharapkan kita dapat semakin bersyukur dengan keselamatan yang kita terima dari Tuhan dan belajar menghargai apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Namun sebelum kita lanjut membahasnya, mari Sobat Samitri mohon kesediaannya untuk mendukung pelayanan kami dengan cara like, subscribe, dan klik tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan hal-hal yang menarik yang akan kami bagikan. Dan kalau saudara merasa terberkati, silakan membagikannya kepada kerabat, teman, keluarga, dan lain sebagainya. Sejarah masuknya agama Kristen ke tanah Batak setidaknya dapat dibagi dalam 3 phase. Phase yang pertama yakni peranan utusan pekabaran Injil oleh Gereja Baptis Inggris. Pada awalnya, suku Batak adalah suku yang tidak memiliki Tuhan yang benar, melainkan suku Batak memiliki kepercayaan, yakni kepercayaan animisme. Adapun dalam hal kepercayaan animisme ini, objek yang disembah oleh suku Batak disebut Debata Mula Jadinabolon. Debata Mula Jadinabolon adalah dewa tertinggi dalam mitologi Batak yang diyakini merupakan pencipta 3 unsur dunia, yakni Banua Ginjang, Banua Tonga, dan Banua Toru. Atas kemurahan Tuhan, pada tahun 1820, pemerintahan Inggris, dalam hal ini Gereja Baptis Inggris, mengutus 3 orang utusan pekabaran Injil ke tanah Batak. Antara lain yang pertama adalah Nathanael Ward, yang kedua Evans, dan yang ketiga Richard Burton. Adapun tempat yang pertama kali mereka tuju adalah Provinsi Bengkulu. Namun di sana mereka tidak bertahan lama oleh karena beberapa alasan. Mereka bertolak ke bagian paling utara di Sumatera. Awalnya mereka tiba di daerah pesisir. Namun karena di daerah tersebut sudah banyak yang memiliki agama, yakni agama Islam, mereka pun memutuskan untuk bertolak ke bagian yang paling utara lagi. Dan pada akhirnya mereka tiba di satu desa yang bernama Silindung, tepatnya sekitar tahun 1824. Pada waktu itu raja daerah setempat menerima mereka dengan baik. Dan berjalannya waktu mereka pun memulai pekabaran Injil. Namun pada suatu waktu ada kesalahpahaman daripada masyarakat setempat berkaitan dengan penyampaian firman Tuhan dari utusan pekabaran Injil tersebut, yakni perihal bahwasannya dalam khotbah tersebut utusan pekabaran Injil menyampaikan bahwasannya mereka harus menjadi lebih kecil seperti anak kecil. Ternyata bagian ini tidak disukai masyarakat setempat dan persoalan ini cukup serius dan mengakibatkan pekabaran Injil harus terhenti dan utusan misionaris tersebut harus diusir dari tempat itu. Phase yang kedua yakni peranan penginjil utusan American Board of Commissioner for Foreign Mission. Pada tahun 1834, 2 orang Amerika, yaitu Munson dan Lyman, yang merupakan utusan gereja Kongregasionalis Amerika yang diutus oleh
di American Board of Commissioner for Foreign Mission yang disingkat ABCFM untuk masuk ke Sumatera pada waktu itu. Pada 17 Juni 1834 mereka tiba di Sibolga dan menetap beberapa hari di sana. Pada tanggal 23 Juni 1834 mereka berangkat menuju pegunungan. Namun dalam perjalanan atas seizin Tuhan, ketika tiba di pinggir lembah Selindung pada malam hari, tepatnya pada tanggal 28 Juni 1834, mereka dihadang, ditangkap dan dibunuh di dekat Lubu Pining. Adapun pembunuhnya adalah Raja Panggalamai yang merupakan Raja Pitubosi yang tinggal di Singkak, yang melakukan pembunuhan tersebut bersama dengan rakyatnya. Kemudian masuk pada phase yang ketiga, yakni peranan penginjil utusan Rheinische Mission Gesellschaft. Pada tahun 1840, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman yang bernama Franz tepatnya pada tahun 1834 sampai 1918. Dia tiba di Padang pada tahun 1862. Ia menetap di Barus beberapa saat untuk mempelajari bahasa dan adat Batak, juga Melayu. Ia tiba melalui badan misi Rheinische Mission Gesellschaft. Kemudian pada tahun 1864 ia masuk ke daerah Selindung, mula-mula di Huta Dame, kemudian di Via Raja, dan Via Raja ini adalah menjadi tempat, yakni kantor pusat gereja HKBP sekarang ini.
Dalam menyampaikan Injil, Nommensen dibantu pada waktu itu oleh Raja Pontas Lumbantobing. Dan ini saudaraku merupakan Raja Batak pertama yang dapat dibaptis. Raja Pontas Lumbantobing diminta untuk mengantarnya dari Barus ke Selindung. Dan pada waktu itu Raja bersedia dengan catatan tertulis bahwa ia tidak bertanggung jawab atas keselamatannya. Pada awalnya Nommensen tidak diterima baik oleh penduduk setempat karena mereka takut kena bala karena menerima orang lain yang tidak memelihara adat. Pada suatu saat diadakan pesta nenek moyang si atas Barito. Sejarah masuknya agama Kristen di Tanah Batak secara ringkas yang dapat kami sampaikan kiranya menjadi berkat. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat dukungannya, dan biarlah channel ini terus berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Salam.